Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omat di channel Barudak Horor. Di kesempatan ini saya akan bercerita tentang pendakian mistis, yaitu saat mendaki ke Gunung Mandalawangi. Mungkin sahabat semua berpikir atau membayangkan bahwa sahabat semua menyangka Mandalawangi adalah lembah yang ada di Gunung Pangrango. Tapi jangan salah, di tempat saya, yaitu Gunung Mandalawangi, itu bertepatan antara Bandung dan Garut, perbatasan antara antara Bandung Garut. Kalau berangkat dari daerah Bandung, sahabat semua bisa lewat jalur Cibiru atau jalur Nagreg bisa. Kalau di daerah Garut bisa lewat via Cijapati atau Kadungora. Tapi sebelum saya lanjut ke cerita ini, mungkin saya berterima kasih dulu kepada sahabat-sahabat semua yang selalu support di channel kami, di channel Barudak Horor, dan mudah-mudahan atas kebaikan sahabat semua, mudah-mudahan sahabat semua selalu dikasih kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat semua, tapi sebelum saya lanjut ke cerita pendakian ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pantengin terus channel Barudak Horor. Tetap di Cahor Bahor, Carita Barudak Horor. Oke, sahabat semua, di awal cerita mungkin sahabat semua bertanya kenapa saya ada tujuan mendaki ke Gunung Mandalawangi. Alasan saya waktu itu mendaki ke Gunung Mandalawangi itu, yang ke satu, meskipun gunungnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu kan, adalah sekitar 1600 di atas permukaan laut. Jadi di samping itu, meskipun gunungnya nggak terlalu tinggi tapi di balik gunung itu ada keindahan yang nggak bisa saya lupakan lah. Dari mulai pepohonan atau pemandangan yang benar-benar indah gitu. Nah, dan yang kedua, alasan saya bertujuan mendaki ke Gunung Mandalawangi karena memang pada waktu itu sekitar tahun 2012 lah, memang gunung ini nggak terlalu rame lah, maksudnya istilahnya belum pada tahu, belum nggak seperti gunung-gunung yang lain kayak seperti Gunung Cikuray atau kalau daerah Garutnya Gunung Guntur atau gunung-gunung yang lainnya. Memang Gunung Mandalawangi ini masih sedikit lah orang yang tahu, yaitu posisi bertempatan di antara Bandung Garut. Nah, awal cerita waktu itu dikarenakan saya istilahnya penasaran lah, karena menurut sejarah Gunung Mandalawangi ini dibalik ada keindahan, terus ada juga segerintil sejarah yang mengatakan bahwa banyak orang-orang terdahulu atau orang-orang tua terdahulu banyak yang mengatakan bahwa di Gunung Mandalawangi ini banyak sejarahnya lah. Bahkan ada juga yang mengatakan ada juga makam keramat di sana gitu. Nah, dikarenakan saya penasaran gitu, ya waktu itu tahun 2012, mungkin umur saya juga masih belasan tahun lah,
masih belum tua-tua amat gitu. Waktu itu saya lagi di rumah, memang nggak ada rencana sih tadinya, nggak ada rencana. Cuman dikarenakan waktu itu saya memang lagi nggak ada kerjaan apapun di rumah. Nah, saya kepikiran lah, apa saya healing aja lah gitu, naik gunung apa kemana gitu kan, atau camping kemana. Nah, saya bertujuan ke sana. Apa saya naik ke Gunung Mandalawangi aja gitu kan, sekalian apa ya, menghabiskan rasa kepenasaran saya gitu. Apakah cerita yang rumor-rumor orang-orang tua yang orang-orang katakan itu benar-benar ada apa enggak gitu kan. Karena memang di negara kita ini, di Indonesia kita ini kaya akan budaya, kaya akan sejarah. Apalagi dalam mitos, hal-hal mitos mistis-mistisnya juga benar-benar ada gitu kan di negara kita itu. Jadi sebagian ada yang percaya dan sebagian ada yang juga tidak percaya. Karena memang dalam hal-hal seperti ini, kalau tidak mengalami gitu sendiri, memang susah untuk dipercaya gitu. Namun yang saya mau ceritakan ini memang ada hal-hal yang sedikit ganjal. Waktu pengalaman saya waktu mendaki ke Gunung Mandalawangi, ya ada beberapa hal yang di luar nalar lah, dan di luar dugaan kita gitu kan. Karena pada waktu itu saya mendaki ke gunung tersebut, waktu itu kalau nggak salah berempat, termasuk saya sendiri, terus teman saya, sebut saja namanya yang satu Agung, yang kedua Dahlan, dan yang ketiga si Ari. Nah, berempat sama saya gitu. Nah, memang pada waktu itu sebelum saya ngajak sama teman-teman saya belum nyebutin kita mau ngedaki kemana nih, belum gitu kan. Saya mau nanya dulu sama teman-teman saya. Nah, singkat cerita, saya nyamperin tuh teman-teman saya yang 3 itu. Kata saya, ada acara nggak nih hari ini gitu kan. Kebetulan kita lagi gabut nih, nggak ada kerjaan apa-apa gitu kan. Nah, kebetulan teman-teman saya juga lagi nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Udahlah, kita nyari hiburan aja, kata si Dahlan tuh. Hiburan kemana, kata saya gitu. Ya kemana kek, ke kolam renang kayak kemana. Wah, kolam renang kata saya tuh udah nggak seru gitu kan, paling mandi-mandi gitu-gitu aja gitu kan. Udah, kita naik gunung aja lah gitu. Gunung mana katanya. Ya udah, terserah mau ke gunung mana, kata saya gitu. Coba pilih mau ke gunung mana. Ada yang mau ngajak ke Cikuray. Aduh, maklum nih, agak kurang sehat nih. Nah, lanjut cerita. Ada yang mau ngajak ke Cikuray, terus ada yang mau ke Guntur, ada juga yang mau ke gunung ke gunung daerah Sumedang juga ada gitu kan. Nah, kata saya, lah jangan yang jauh-jauh lah, kata saya. Udah, mending kita ini makan ya seolah-olah mau hiburan aja. Terus di samping itu saya nih ada rasa penasaran juga. Pernah denger nggak, kata saya denger ada di daerah antara perbatasan Bandung Garut itu ada yang namanya Gunung Mandalawangi. Itu teman-teman saya juga baru denger, padahal kita warga-warga Garut semua gitu kan, tapi baru dengar gitu ada namanya Gunung Mandalawangi. Ya itu kenapa saya mau ngajak ke sana, saya penasaran seperti apa itu. Tapi menurut rumor gitu yang saya dengar, bahwa di Gunung Mandalawangi itu meskipun gunungnya nggak terlalu tinggi gitu kan, tapi nggak kalah dari segi keindahannya gitu kan. Terus dari keindahan alam-alamnya juga masih asri lah. Jadi masih banyak batuan yang masih padat pohon-pohon lah gitu. Ya udah, kita
sekalian main aja lah gitu. Dan kebetulan waktu itu si Ari, nah kebetulan si Ari punya apa istilahnya, punya saudara di daerah Cijapati. Nah kebetulan lagi ke jalur ke daerah Mandalawangi itu, berpusat ke Gunung Mandalawangi itu bisa jalur Cijapati. Nah di situ kita sepakat tuh, saya, si Agung, si Ari sama si Dahlan, kita sepakat keesokan harinya kita sepakat mau mendaki ke Gunung Mandalawangi. Nah singkat cerita, tibalah keesokan harinya, kira-kira jam 3 sore lah, karena memang waktu itu kita berangkat dari kampung halaman menuju ke daerah Cijapati, karena kita mau lewat jalur Cijapati gitu kan, sekalian mau mampir ke saudaranya si Ari ini. Itu kira-kira jam 3 sore lah, jam 3 sore, karena memang daerahnya nggak terlalu jauh juga gitu kan dari tempat kami gitu. Nah berangkat tuh kita jam 3 sore. Ya singkat cerita, kita tibalah di tempat saudaranya si Ari. Nah dikarenakan rasa keingintahuan saya gitu kan tentang masalah keadaan di Mandalawangi itu gitu kan. Nah di situ saya berpikir, udahlah, kita kan baru tahu nih gunung-gunung ini, terus ada cerita-cerita inilah itulah, kita sekalian nanya aja, siapa tahu saudaranya si Ari ini ada sedikit tahu lah gitu tentang sejarah di tempat tersebut gitu. Nah iseng-iseng saya nanya tuh sama bibinya si Ari. Bi, kata saya, Bibi pernah denger nggak, atau Bibi pernah ngelihat gak ada para pendaki yang ngedaki ke sini, atau cerita-cerita apa gitu kan? Oh ada juga katanya, kata bibinya si Ari. Ada juga yang sering main ke situ, yang ingin camping gitu. Cuman kalau mau naik ke gunung itu katanya harus berhati-hati. Emang apa aja Bi gitu kan pantangannya gitu kan. Ya biasalah gitu kan, yang namanya di tempat-tempat kayak gitu kan, istilahnya meskipun kita sudah tahu ataupun apalagi kita belum tahu apa-apa gitu kan di lokasi itu, kita tetap harus waspada dulu gitu kan, tanya-tanya dulu sama orang yang lebih tahu gitu. Ya istilahnya meskipun itu cuman hanya sekedar cerita, ya istilahnya kita bisa lebih berhati-hati lagi lah gitu kan. Kata bibinya Zari, kalau mau naik ke gunung itu yang ke-1, jangan sekali-kali kalau sudah ada di lokasi hutan atau pertengahan perjalanan mau naik gunung itu, jangan sekali-kali nanyain arah jalan, katanya gitu. Nah kok gitu Bi, kata saya. Ya nggak tahu Bibi juga, cuman Bibi pernah dengar kayak gitu. Katanya kalau sudah di lokasi itu udah ikutin alur jalan itu aja gitu kan, karena memang pada waktu itu kata bibinya si Ari ini, memang perjalanan ke Gunung Mandalawangi itu jalurnya masih sempit lah gitu kan, belum, nggak tahu kalau sekarang, ya itu kan waktu tahun 2012 lalu gitu kan. Nah terus yang ke-1 itu jangan pernah menanyakan jalan, nanti takutnya salah arah gitu kan. Nah yang kedua, kalau ketemu nenek-nenek katanya, terus atau ada yang nanya atau takutnya ada nenek-nenek minta air atau apa, kalau misalkan minta sesuatu kasih, kalau memang ada buat ngasihnya gitu. Nah saya penasaran lah, kok memang ada, memang itu cerita seperti itu benar apa enggak sih Bi, kata saya.
ya ini kan cuman cerita kan. Terus di samping itu juga banyak pendaki yang ngalamin juga seperti itu katanya. Nah, bibi mah nggak pernah ngedaki katanya gitu, sambil gurau lah gitu bibinya Ari gitu. Yang jelas sebelum perjalanan ke sana kalau bisa berdoa dulu, berhati-hati lah gitu kan. Terus kalau yang setahu bibi katanya di sana kan puncaknya juga jalannya belum terlalu luas, masih harus ngelewati jalan-jalan yang rumpil lah gitu kan, sempit gitu. Nah udah gitu, wah kata saya ini agak-agak seru bi, kata si bibinya si Ari, ya udah kalau mau ke sana tapi kalau bisa hati-hati aja gitu, jangan sembarangan. Di situ saya lagi asik ngobrol sama bibinya si Ari, tiba-tiba HP-nya si Agung bunyi itu, HP-nya si Agung bunyi. Nah, terus pas si Agung lihat tuh ke HP-nya, ada pacarnya, cewek si Agung, nanyain apa namanya, mungkin nanyain sama si Agung gitu kan. Katanya tadi ke rumahnya dia tapi nggak ada, kata ibunya si Agung lagi mau ngedaki. Nah di situ mungkin atau saya yang salah dengar atau gimana, cuman yang saya dengar kayak gini, kalau mau ngerti kok nggak ngajak-ngajak gitu kan, kata ceweknya si Agung. Nah terus ngajak-ngajak gimana, ini mau ngedaki katanya gitu, emang juga ini rencananya mau berempat, nggak mau bawa cewek lah, kata si Agung gitu, ribet katanya gitu. Ya katanya ya udahlah kalau nggak mau ngajak mah gitu, tapi kalau bisa saya ikut dong katanya, di situ ada si Ari nggak katanya. Ya emang ini sama si Ari, kata si Agung gitu. Yaudah ini kebetulan saya lagi sama ceweknya si Ari katanya. Udah gitu sekarang posisi di mana, sekarang di Cijapati gitu kan. Udah tunggu dulu di situ katanya, saya nyusul ke emang tahu katanya Cijapati, tahu, ntar kasih alamatnya aja gitu kan. Nah setelah itu si Agung nanya sama saya, Mat ini gimana ini, diajak nggak katanya itu cewek ini. Ya kalau menurut saya sih mending nggak usah, kata saya gitu, karena di samping ke satu kita kan nggak ada rencana buat bareng-bareng ngedaki bawa cewek lah gitu kan. Ini kan cuman sekedar kita juga nggak ada mau camping hura-hura gitu kan, saya cuman pengen tahu aja lokasi ini gitu kan, nggak serius-serius amat gitu. Terus kalau memang dia mau ikut ya itu mah terserah kamu saja, kata saya. Nah di situ gimana ya katanya gitu. Nah setelah itu si Agung nanya sama si Ari, Ri gimana tuh cewek lu mau ikut juga katanya, namanya si Ani sama si Sinta. Nah, udah gitu nelpon lagi tuh si Agung, ya udah kalau mau ikut malah si Ari juga nyetujuin gitu. Si Omat juga sama si Dalan diem aja ya, nggak ada keputusan apa-apa. Kata saya dalam hati, waduh, kata saya ini gimana ya, mau ditolak nggak enak karena sama temen juga gitu kan. Nah, udah kata saya itu mah terserah kamu, mau ditunggu-tunggu gitu kan. Nah setelah itu nggak tahu ceritanya lah, saya juga kurang begitu mengerti gitu kan, entah itu mungkin sesuatu yang agak mungkin sampai sekarang saya belum bisa ngejawab gitu kan. Nah itu kan waktu si Agung lagi nelpon sama cewek-cewek itu kalau nggak salah saya lihat jam itu saya habis sholat asar itu kira-kira jam 5 lah, jam 5 sore lah gitu kan. Nah di situ saya nanya sama si bibinya si Ari, Bi kalau misalkan saya mau ngedaki jam segini kira-kira boleh nggak Bi?
Ya boleh, tapi kalau bisa jangan langsung ke puncak. Kalau bisa, kalau memang mau ngedaki ke sana, kata si bibinya si Ari, udah kalau kemalaman mah kan ada tugu yang ada puncak kujang tuh, di puncak kujang, di situ aja bikin tenda dulu, nanti besoknya lanjutin lagi, katanya gitu. Terus saya pikir-pikir, yalah, kata saya, ya juga, kata saya gitu kan. Nah, sekalian pengen tahu lah, kalau kata saya, jadi kan istilahnya gini, saya lebih agak menantang menjelang malam lah gitu istilahnya. Wah, seru, kata saya gini. Nah, setelah itu saya nanya sama si Agung, ini cewek lu benar-benar mau ikut? Ya, katanya, tungguin aja lah, katanya, kasihan. Ya udahlah, tapi saya nitip omongannya, kata saya, kalau ada apa-apa sama kedua cewek ini nih, lu sama si Ari harus tanggung jawab, kata saya. Soalnya apa? Lu yang bawa. Ya udahlah, gampang itu mah, gua kan cowoknya gitu kan. Udah, itu mah yang penting lu mah naik tuh sama si Dalang gitu kan. Udah, gua yang ngurusin cewek-cewek mah gitu kan. Ya udahlah, terserah. Nah, baru aja ngomong gitu, itu yang saya nggak mengerti gitu kan. Pas habis sholat maghrib tuh, pas saya mau melanjutkan perjalanan, karena memang tujuan saya mau ke makam, katanya ada makam keramat di sana gitu kan. Saya mau ke situ. Nah, pas saya habis sholat maghrib di rumahnya bibinya si Ari, pas keluar ada yang ngetuk pintu. Nah, suaranya cewek, dan ternyata pas dibuka pintunya, si cewek dua ini, si Sinta sama si Yani. Lah, saya sempat namanya kaget juga ada. Karena apa? Perjalanan di kampung saya ke Cijapati paling lama juga ya kisaran 1 jam lah, apalagi ini cewek gitu kan. Nah, di situ kata saya, ini anak mau main ke sini pakai apa, kata saya gitu kan. Mas saya bawa motor sendiri gitu kan, nggak mungkin kalau bawa motor sendiri nyampe jam segini gitu. Nah, si Agung sama si Ari nggak berpikir apa-apa, udah langsung nyambut aja gitu kan, seneng tuh kan di situ. Nah, cuman ada sesuatu yang agak-agak aneh gitu kan. Maksudnya si cewek ini kan, yang saya tahu si cewek dua ini itu anaknya hegar, kalau bahasa kita hegar ya disebutnya. Jadi congah lah gitu, sering banyol atau sering bercanda gitu kan. Ini malah kayak dingin gitu kan, nggak biasanya gitu kan. Setelah itu, tapi ditanya respon biasa, senyum juga biasa gitu kan. Cuman nggak kayak biasanya gitu kan, nggak seakrab yang saya kenal gitu. Di situ kata si Agung, gimana Mat, mau berangkat sekarang dah? Ya itu mah terserah kesiapan kamu aja. Kalau saya mah mau sekarang juga ayo, kata saya. Mau besok juga ayo gitu kan. Udahlah, si Agung sama si Ari udahlah, mending sekarang aja, nanti besok kan bisa menghirup udara pagi di puncak, katanya gitu. Udahlah, kata saya. Nah, berangkat tuh. Singkat cerita, kita berangkat tuh, pamitan sama bibinya si Ari. Nah, saya dari Cijapati itu naik motor. Jadi yang tadinya rencana berempat, akhirnya berenam sama cewek itu. Nah, berangkat tuh. Dari perjalanan saya di Cijapati mau menuju lokasi ke Gunung Mandalawangi, itu dari jalan perasaan saya udah gelisah. Karena apa? Saya masih mikirin
gelagat cewek dua ini. Saya makin mikir, kok ini tiba-tiba cewek ini kok bisa tahu gitu kan, apa si Agung udah ngasih alamat atau si Ari udah pernah ngajak ceweknya ke sini atau gimana gitu kan. Karena waktu itu saya juga nggak sempet nanya tuh sama ceweknya si Ari, si Yani ini. Duh, kata saya, ini kok perasaan saya nggak enak ya gitu. Nah, kan saya pakai motor sama si Dahlan tuh, si Dahlan yang nyetir. Kata saya, lu ngerasa gelisah nggak atau nggak? Nggak, katanya, biasa-biasa aja gitu kan. Nah, kan saya di depan tuh, di depan. Pas kan tahu sendirilah kalau jalur Cijapati udah kesor kemana-mana lah. Jalur jalan Cijapati itu benar-benar gelap kalau udah maghrib atau udah malam lah, gelap gitu. Bahkan mau nikung juga kita harus hati-hati gitu kan, karena rawan kecelakaan juga di sana. Kata saya gini, Lan, lu pelan-pelan aja, jangan ngebut gitu ya. Ya gampang lah, santai aja, katanya gitu. Nah, setelah saya lagi jalan tuh, yang teman saya yang dua di belakang tuh sama cewek-ceweknya, saya lagi jalan di depan sama si Adalah. Saya lagi buka-buka lagi bener-benerin tas gitu kan, bener-benerin tas. Itu tiba-tiba si Dalan ngerem ngedadak, bahkan hampir nabrak ke tebing gitu kan, karena ada hampir nabrak ke tebing. Di situ ada pohon, nggak tahu pohon kapuk atau apa gitu ya, pohon kapuk kayaknya, hampir menabrak ke pohon kapuk itu. Kata saya, kaget saya, Gus, Gung, kata saya, ada apa? Ada yang lewat, katanya gitu. Yang lewat apa? Nggak tahu, ada yang lewat katanya, kayak cewek, katanya gitu kan. Dah, masa iya sih, katanya gitu. Nah, terus coba dia lihat ke belakang, katanya, takutnya ada yang ikut doang, kata si Agung gitu. Kata si Dahlan gitu. Kalau saya ngelewat ke belakang, nggak ada aja gitu. Terus teman kita yang dua mana? Memang waktu itu kayak ada kabut, belum kelihatan tuh. Nah, di situ saya saya lagi berhenti di situ, tiba-tiba si teman saya yang dua itu datang. Lah, kenapa lo? Katanya, ini nih si Dahlan, katanya, ngantuk atau gimana gitu kan. Nggak cerita sebenarnya kalau ada yang lewat ke situ gitu kan, nggak tahu apa yang si Dahlan lihat gitu. Nah, Bulan berdoa aja gitu kan, udah harus hati-hati aja gitu kan. Nah, setelah itu alhamdulillah, singkat cerita, dari perjalanan saya menuju ke sana, cuman itu doang yang ada keganjalan gitu kan. Nah, tibalah kita di kaki Gunung Mandalawangi gitulah singkat ceritanya. Nah, itu sebelum saya menginjakan masuk ke kaki gunung itu, pas saya mau mulai nge-trek, itu saya merasa kayak ada aura yang nemrag itu apa sih kalau bahasa kita ya, kayak ada yang nembus gitu kan, lah, kata saya, kok kayak ada tekanan gitu, hawanya agak panas juga gitu kan. Wah, kata saya, ini kok baru aja mau naik gitu kan, udah ada kayak gini, ini ada apa, kata saya gitu. Nah, terus yang saya lebih aneh lagi, itu si cewek yang dua nggak ngomong sama sekali. Jadi nggak, yang tadinya saya lihat ya karena namanya udah akrab kan istilahnya, terus sama si Ari sama si Agung juga kayaknya dingin gitu, nggak ngomong apa. Pikir saya nggak kebawa sugesti apa-apa gitu kan, saya pikir positif aja, mungkin lagi marahan atau gimana gitu kan. Saya udah istilahnya udahlah, nggak ngirauin mereka gitu kan.
Cuman saya masih ngerasa hawa panas di situ. Nah, setelah itu pas saya lagi jalan, itu tiba-tiba ada yang suka lebat, set, gitu kan, kayak ngelebat gitu kan. Nggak tahu apa itu burung atau apa gitu kan, nggak terlalu jelas. Cuman pas ada di kaki gunung itu kan masih termasuknya masih daerah Cijapati juga sih sebenarnya gitu kan, cuman agak jauh juga, agak jauh lah, lumayan jauh. Nah, pas di kaki gunung itu, entah itu penglihatan saya secara sadar atau gimana gitu kan, yang jelas di sana saya ngelihat ada gerbang, ada semacam gerbang gaib lah kalau bisa dikatakan gitu kan. Memang saya nggak bisa mastiin istilahnya, maksudnya nggak bisa ngegambarin lah gitu kan. Cuman yang saya lihat dengan kesadaran saya sendiri gitu kan, di kaki gunung itu ada semacam gerbang, bisa dikatakan siluman atau gerbang makhluk gaib gitu kan. Ada makhluk gaib semacam, ada siluman ular, ada siluman harimau, terus ada siluman monyet juga ada gitu kan. Cuma dari situ memang nggak ngeganggu karena memang kita bertujuannya bukan ke sana gitu kan. Mungkin kalau orang yang bertujuan ke sana ya mungkin ada respon juga, cuma dikarenakan saya sama teman-teman saya bukan tujuannya ke sana, terus saya juga nggak ngomong apa-apa sama teman-teman saya, meskipun saya melihatlah sepintas, itu pun nggak lama, sepintas doang gitu kan. Mungkin entah itu mungkin ngasih tahu atau gimana, ya saya ambil positif aja, mungkin saya harus berhati-hati di situ gitu kan. Nah, saya ngomong sama teman-teman saya, kalau bisa kata saya, kita berdoa sambil berjalan lah gitu kan, jangan ada yang ngomong sembarangan atau buang air kencing sembarangan, kita rapi-rapi aja lah gitu kan. Nah, di situ pas mau ngetrek tuh, dikarenakan kira-kira jam 8 lah, jam 8 malam tuh, jam 8 habis isya gitu. Itu saya ngeliat ada sebuah rumah tapi kayak gubuk. Nah, pikir saya udah, daripada saya harus, karena kan memang dari pas mau nginjak ke lokasi itu saya udah ngerasa nggak enak. Saya berpikirnya udahlah, kita mending istirahat, nunggu besok aja lah kali ya gitu kan, kata saya gitu. Nah, setelah itu saya nanya sama teman-teman saya, kamu lihat gubuk gak itu di situ? Iya, teman-teman saya juga pada lihat. Nah, bilang gubuk, kita istirahat di sana aja lah, siapa tuh ada orangnya gitu kan. Mungkin gak ada orangnya kali, masa di tengah hutan kayak gini ada orang yang tinggal di hutan gitu kan. Ya siapa tahu aja, mungkin yang berkebun atau gimana kan. Nah, memang di situ banyak kebun juga, kebun warga gitu. Pas saya sampai itu di sana, ternyata di sana ada orang kayak nenek-nenek sama si kakek-kakek, abah-abah lah gitu kan. Nah, saya masuk tuh, assalamualaikum, waalaikumsalam, di marana jang cenah gitu. Ya biasa ieu mah tos ieu we hayong ameng ka dieu kata saya. Rek ngadakinya cenah. Mohon cerita, tapi hoyong istirahat lah di dieu tiasan teu gitu. Kata si kakek itu, ya udah di sini aja dulu, istirahat dulu. Nah, dikarenakan kita juga mulai capek lah gitu, udah capek. Nah, kita istirahat tuh di situ. Nah, saya ngobrol sama si abah-abah itu tuh, bah, kata saya mau ke gunung, mau naik ke puncak itu tuh, ke puncak Mandalawangi. Kira-kira abah punya punya pesan atau apa enggak gitu kan? Apa yang harus saya lakuin nih? Saya mau lagi ke sana. Kata si abah, kalau bisa katanya, atau jangan buru-buru, nyantai aja gitu kan.
Setelah itu kata si abah ini gitu kan, terus kalau kesini kalau bisa jangan nanyain arah jalan ya, katanya gitu. Terus kalau ada ketemu ada yang ngelihat apa-apa, udah biarin aja, jangan diikutin ya, katanya, kata si abah itu. Nah, setelah itu kita minum dulu di sana gitu kan. Nah, udah itu udah saya cukup istirahat di situ, dikarenakan memang saya mau niatnya mau nginep di sana di puncak gitu kan. Nah, kita jalan lagi tuh. Nah, sesampainya saya di puncak Kujang tuh, di puncak Kujang, nah di Tugu Kujang lah gitu. Nah, saya di situ, udah di sini aja dulu, apa kita mau nunggu besok atau apa. Nah, si Agung sama si Dahlan, udahlah jangan apa lah ngedirin tenda di sini, udah nanti aja di puncak 2 katanya gitu, biar agak tinggian gitu. Udahlah, kata saya di sini aja dulu, nanti berabe lagi lah, kata saya. Ini udah mulai gelap banget. Ya udahlah, kan katanya mau nyobu di sana gitu kan. Nah, di situ maksa tuh si Agung sama si Dahlan tuh. Nah, situ istirahat sebentar di Tugu Kujang tuh, istirahat sebentar. Nah, setelah itu dengan perjalanan yang cukup landai lah gitu istilahnya, dikarenakan memang waktu itu jalurnya emang agak jalurnya memang agak sempit gitu kan, masih banyak batuan juga gitu. Ya di situ itu yang saya heran, itu si cewek 2 kok nggak ngerasa capek gitu, padahal saya sama teman-teman saya yang 3 ini udah ngerasa capek gitu kan. Gua kelihatan, tapi ngelihat si cewek-cewek ini kok nggak ngerasa capek. Kata saya, ini orang cewek-cewek kuat banget, kata saya, fisiknya gitu kan. Saya nanya, Yan, lu nggak capek? Enggak, katanya, biasa aja gitu kan. Terus si Sinta juga nanya, enggak, sama aja kan, biasa aja, nggak capek, katanya. Nah, setelah itu udah kita lanjutin tuh. Sesampainya puncak 1, nah di situ baru saya ngediriin tenda tuh di situ, karena mau ke puncak 2 kan makin lama makin gelap gitu kan. Di samping itu kan jalurnya juga masih kita harus nyari-nyari dulu gitu kan, karena keadaan gelap juga. Udahlah di sini aja. Sesampainya saya di puncak 2 gitu kan, mungkin saya nggak bisa nyeritain secara detail gimana perjalanan saya. Yang jelas saya singkat cerita lah, karena waktu di perjalanan memang nggak ada gangguan lagi gitu kan. Singkat cerita, saya sampai tuh di puncak 2. Nah, akhirnya saya bersepakat untuk ngedirin tenda di situ gitu kan. Nah, setelah itu kita ngedirin tenda biasa gitu kan. Nah, saya sama teman-teman saya, udah, saya mau sholat isya dulu ya, kata saya gitu. Udah, yuk ikut berjamaah, kata saya. Kata si teman-teman saya, udah duluan aja gitu kan, kita mau masak mie dulu, katanya gitu. Ya, teman-teman saya lagi masak mie gitu kan. Nah, saya lagi sholat tuh. Nah, pas selesai saya sholat itu nggak tahu kenapa saya yang ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Kata saya, kok kayak ada yang ngeliatin. Jadi mata saya itu lirik ke kanan ke kiri gitu kan pas lagi sholat tuh ya. Emang sholat juga nggak terlalu khusyuk gitu kan, karena hati juga agak terkecoh juga gitu. Kok kata saya, kok nggak, dalam hati saya gitu kan pas lagi sholat kok kayak ada yang ngeliatin, kata saya gitu. Nah, saya lagi sholat di situ. Selesai saya sholat, terus saya berdoa. Itu pas saya habis sholat, saya ngeliat ada nenek-nenek, ada yang nenek-nenek ngeliatin saya. Saya kaget, kok ada nenek-nenek, kata saya.
Saya nggak ngomong sama teman saya nyamperin aja ke arah nenek-nenek itu, nyamperin. Pas saya samperin nggak ada. Lah, saya apa ini nenek yang tadi digubuk apa gimana? Tapi percis kayak nenek-nenek yang tadi saya sempat istirahat di rumah di gubuknya si nenek itu. Kok kayak si nenek-nenek yang tadi, kata saya, yang di gubuk itu. Apa cuman penglihatan saya doang gitu kan? Udahlah, kata saya balik lagi tuh sama teman saya. Nah setelah itu si Dahlan nanya, mas habis di mana? Enggak, kata saya, habis itu nih mau apa namanya, kata saya habis ngeliat-liat aja gitu kan, sekeliling gitu kan. Mas lo, katanya, lu jangan nakut-nakutin gua lo, katanya. Enggak lah, kata saya, ngapain aku nakutin orang kita posisinya lagi begini, kata saya gitu. Nah setelah itu kita lagi asik-asik ngobrol tuh, nggak tahu kenapa si Agung sama cewek-ceweknya tuh mulai, si cewek yang dua ini nih pengen buang air. Nah pengen buang air, setelah itu udah lo Gung, Ri, antar tuh cewek-cewek lu, kata saya. Udah si Dahlan sama saya di sini aja lah, yang ngejaga gitu kan. Nah di situ si Agung sama si Ari nganterin cewek-ceweknya tuh masuk tuh ke semak-semak. Pandangan saya nggak terlepas ke sana, terus mantau mereka berempat tuh. Takutnya ada apa-apa gitu kan. Saya melihat, nah, jangan lama-lama, kata saya. Ya santai aja, awas lu, kata saya, jangan mesum di situ tuh, kata saya gitu kan. Takutnya gitu kan, namanya sama cewek gitu kan. Enggak lah, kata si Agung gitu. Nah di situ, nah setelah mereka ngilang dari pandangan saya, nggak tahu ke semak-semak yang mana gitu kan, karena emang gelap juga. Nah saya lagi ngobrol tuh sama si Dahlan, nanya sama si Dahlan, kan, kata saya, ini lu dari awal perjalanan tadi waktu di Cijapati lu ngelihat apa? Wah, udahlah nanti saya ceritain gitu kan, jangan di sini, katanya gitu. Iyalah, gua juga tahu mungkin lu ada yang lewat kan. Iya, katanya, udah jangan diceritain di sinilah, katanya, gua takut, kata si Dahlan. Ya udah, itu saya nunggu sama si Dahlan, nunggu si Ari sama si Agung sama ceweknya, adalah sekitar setengah jam, 30 menit gak nongol-nongol. Kata saya, kata si Dahlan, ini si Ari sama si Agung pada kemana? Masa nganter kencing doang, katanya, lama banget, katanya gitu kan. Nah paling gak, kata saya, lagi ngobrol mungkin yang namanya sama bebeneknya sama ceweknya, mungkin lagi ngobrol-ngobrol juga gitu kan, nggak mau keganggu sama kita kali, kata saya gitu. Kata si Dahlan, udahlah, katanya, udah nunggu aja dulu, tungguin tuh sampai saya masak mie dulu, ngopi, habis rokok 3 batang tuh sama si Dahlan, mau asik-asik ngobrol. Itu yang ditunggu-tunggu nggak kunjung datang. Nah setelah itu saya lagi sama si Dahlan lagi asik-asik ngopi tuh ngerokok. Saya ngedengar, bahkan si Dahlan juga ngedengar, kayak ada suara di semak-semak tuh, ada rasok gitu kan. Terus ya, kan itu apa? Ketahu, kata si Dahlan. Kalau saya pilihnya, paling babi hutan, kata saya gitu kan. Nah setelah ada suara itu jelas-jelas kayak ada suara kaki, kayak ada orang yang berjalan, tapi jalannya kayak duk-duk gitu kan. Nah kata siapa, kok ada suara jalan. Si Dahlan udah mulai, wah, kata si Dahlan, ada suara yang jalan, si Agung apa bukan gitu kan, coba lihat. Bukan, kata saya, ini bukan si Agung, katanya. Nah kalau gitu, nah di situ ada suara kayak orang menjerit lah, wow gitu kan, menjerit lantang gitu kan, ada yang menjerit.
Mungkin si Dahlan coba ngumpetin rasa takutnya mungkin ya, bukan itu mah burung lah katanya. Masa kata saya burung kayak gitu kan. Duh ini nggak beres nih kata saya. Udah kita cari si Agung sama si Ari gitu kan, takutnya ada apa-apa gitu. Nah dikarenakan saya juga udah ngerasa gak enak gitu, udah terus di samping itu saya nunggu si Dahlan, nunggu si Agung sama si Ari juga lama. Nah saya nyari-nyari tuh, nyari-nyari sampai saya nyari yang ke arah mereka dituju gitu kan. Itu bener-bener saya hampir panik lah istilahnya, takutnya apa, mereka kesasar gitu, karena kan jalur di situ istilahnya masih semak-semak lah, banyak semak-semak, takutnya masuk ke jalur hewan atau apa gitu kan. Nah situ saya nyari-nyari. Nah singkat cerita, kayak ada orang yang lagi apa ya, lagi kayak lagi marah-marah gitu kan. Nah setelah itu pas saya sama si Dahlan ngeliat ke bawah, kan di bawah tuh ada semak-semak di bawah, kata si Dahlan, lah itu si Ari sama si Agung kenapa gelut cenah, kenapa saling pukul katanya. Itu yang saya lihat kayak orang lagi berantem gitu, emang saling pukul gitu kan. Lah kata saya, kok ini kenapa anak, kata saya ada masalah apa gitu kan. Dipisahin tuh sama si Dahlan, malah si Dahlan juga kepukul sama si Agung gitu kan. Nah saya coba misahin. Lu kenapa katanya, kok bisa berantem kayak gini, terus cewek-cewek lu kemana gitu kan. Entah itu gak tahu, itu jawaban si Agung agak ngawur juga sih gitu kan. Maksudnya gini, kan saya lihat si Agung sama si Ari bareng kan sama ceweknya. Terus kata si Agung yang ceweknya yang dibawa itu kayak kata si Agung yang cewek yang dibawa si Ari itu pacarnya si Agung. Terus si Ari ngelihat si cewek ke si Agung, yang dibawa si Agung itu ceweknya si Ari. Nah akhirnya mereka saling bertikai lah gitu kan, kata saya. Bentar kata saya. Terus cewek yang dua kemana? Nah baru di situ berhenti, kelahinya berhenti. Terus yang tadi cewek dua kemana? Katanya, lah pada bingung gitu kan. Lah iya kemana kan? Ini udah nggak benar kata saya. Saya nanya, ini si Yani sama si Sinta kemana? Kan lu yang bawa. Saling duduk tuh. Tadi si Ari bawa si Sinta, lalu bawa si Yani gitu kan. Aku udah mau adu jotos lagi gitu kan. Udah kata saya gitu kan sama si Dahlan pisahin. Udah kita nyari anak dua tuh kata saya. Kita nyari cewek yang dua tuh, takutnya ada apa-apa. Lagian lu kata saya, kan tadi udah diperingatin kata saya. Hati-hati kata saya gitu kan. Terus lu juga pakai bawa-bawa cewek kata si Dahlan gitu kan. Malah si Dahlan dimarahin juga sama si Agung gitu kan, mungkin gak enak juga diomongin kayak gitu. Nah setelah itu kita nyari-nyari tuh, sama kita berempat nyari-nyari cewek gitu kan. Nah setelah itu, aduh kata saya, ini gimana, lu harus tanggung jawab nih kata saya. Kalau sampai hilang, aduh berabe kata saya ini. Udah kita coba balik lagi, siapa tahu si Yani sama si Sinta udah ada di tenda kata saya. Dikarenakan kan lu tadi pada adu jotos kata saya gitu kan. Mungkin nggak enak lah mungkin lihat kalian berdua berkelahi, mungkin udah di sana kali. Udah kita pulang tuh, balik lagi ke tenda. Nah ternyata di tenda juga nggak ada. Nah setelah itu, ini yang meyakinkan kecurigaan saya gitu kan, waktu kedatangan si dua cewek ini gitu kan, waktu tiba di pas mau keberangkatan gitu kan. Nah ini baru terjawab gitu kan rasa penasaran saya gitu. Nah pas kita lagi kebingungan
di tenda gitu kan, lagi panik karena ada yang hilang gitu kan, cewek malahan gitu kan. Nah di situ tiba-tiba HP-nya si Agung tuh, HP-nya si Agung bunyi. Nah di situ pas ada diangkat sama si Agung, halo. Nah yang bicara sama si Agung ini ternyata si Sinta. Ternyata yang si Sinta ngomong gini dari telepon si Agung, terjadi lu udah peting ongko cenah aju si mama teu ngijinan keluar peting mah gitu kan. Terus si Yani juga nggak mau tidur di rumah saya katanya. Nah di situ kita kaget semua, bahkan bukan saya aja gitu kan yang kaget, semua juga kaget lah. Kata saya, itu benar nomor si Sinta kan? Iya benar, ini si Sinta yang nelpon. Lah terus yang kita bawa-bawa dari tadi siapa? Kayak gitu. Nah terus lu tadi pas waktu nganter si Sinta sama si Yani ke semak-semak, itu perasaan lu kayak gimana? Gua mau tahu gitu kan. Nah udah gitu saya nanya, saya juga bingung. Kok saya ngelihat yang dibawa si Ari pacar saya, terus si Ari ngelihat yang dibawa si Agung pacar si Ari. Nah di situ kita tiba-tiba berkelahi aja gitu kan, tanpa sadar gitu kan. Lah terus tiba-tiba nggak ada tuh cewek. Wah kata saya, ini benar kecurigaan saya katanya gitu. Karena apa? Coba pikir-pikir, waktu kamu nelpon waktu di rumah bibinya si Ari, itu si Sinta nelpon jam berapa? Jam 5. Kalau nggak salah jam 5, bahkan jam 5 lebihan. Terus habis sholat maghrib itu tiba-tiba ada di depan pintu. Coba. Sedangkan dari lokasi Cijapati ke tempat kita itu lumayan jauh. Apalagi mereka nggak bawa motor. Terus mungkin kalau misalkan ngetem, mungkin naik ojek lebih lama lagi. Nah di situ baru kepikiran tuh. Nah pas kita lagi diskusi di situ tuh, pas lagi diskusi, itu tiba-tiba di pohon, kayak pohon apa ya, amplas, kalau nggak saya lihat ke pohon amplas sih. Kan kalau pohon amplas kalau bergesekan bunyi tuh sek. Itu wah kayak ada yang apa ya namanya, goyang-goyang tuh. Jadi kayak digoyang-goyang bukan sama angin gitu, kayak sampai ada yang ketawa gitu kan. Memang cikik ini, kata saya, ini apa? Ini apa? Oh pada masuk ke tenda tuh. Nah setelah itu kata saya ini benar-benar di luar dugaan saya gitu kan. Istilahnya di samping saya masih panik dikarenakan kejadian yang saya bawa itu perempuan, ternyata bukan si Sinta sama si Yani yang asli. Itu di situ saya udah mulai, wah ini udah mulai nggak beres kata saya. Udah berdoa aja lah gitu kan. Nah di situ saya ngedengar, saya berempat tuh ngedengar ada suara tapi nggak ada wujudnya, kayak suara kuda lah, tak kayak suara lari kuda gitu kan, tapi bolak-balik itu kuda. Nah di situ saya tersirat lah, ingat gitu kan, wah kok ada suara kuda kata saya. Apa memang di sini ada hewan kuda gitu kan. Nah cuman saya tahu ada sebagian yang menceritakan bahwa kalau di gunung itu kadang-kadang kalau lagi kewenehan gitu kan, katanya ada seseorang yang berkuda tanpa kepala katanya gitu. Cuman sayangnya waktu saya ngedengar suara langkah kaki kuda itu yang lagi berlari, yang bolak-balik itu saya nggak ngelihat wujudnya, cuman dengar suaranya aja. Bahkan teman-teman saya juga ngelihat gitu kan. Di situ lah kok kata saya, apa emang ini bener adanya gitu, apa saya ke bawah sugesti atau gimana gitu kan. Lah saya memang istilahnya kalau saya mau buktiin juga susah gitu kan. Nah di situ saya mulai berdoa tuh, udah tenangin diri, udah yang udah terjadi udah. Terus yang tadi
terjadi udah lupain. Sekarang kalau bisa jangan lanjutin nih perjalanan. Kita kan tujuannya mau naik ke puncak 3 ya. Dikarenakan dari puncak situ udah mulai gangguan, udah mulai merepek lah gitu kan, udah mulai bertubi-tubi gitu kan gangguan, dari mulai nenek-nenek gitu kan, terus dari yang disangka nasi Sinta sama Siani ternyata bukan gitu. Terus ada suara aneh-aneh juga gitu kan. Nah di situ kita berdoa, dan itu pun saya nggak ngelanjutin tidur di situ sama teman-teman saya. Saya malah udah keadaan udah mulai hening tuh ya, terus udah gitu saya beres-beres tuh, udah pokoknya jangan sampai bermalam di sini. Kalau bisa kita turun lagi lah sekarang juga. Bahkan si Dahlan juga udah mulai, udahlah kita turun aja, turun gitu kan. Nah itu dikarenakan kita beres-beres tergesa-gesa ya gitu, kayak yang namanya lagi takut juga ya kan. Nah itu saya ngelihat lagi tuh nenek-nenek, bahkan pas saya sama teman-teman saya udah beres-beres ya, udah ngelepatin semua lah, udah mau turun lagi tuh, itu pas saya lagi jalan, jadi si nenek itu kayak nunjukin arah, tapi bukan. Jadi yang tadinya saya mau arah ke sini gitu kan, mau arah lurus karena memang mau ke jalur yang bekas saya naik gitu kan, mau ke situ. Itu pas saya ngelirik ke samping saya gitu kan, dari kejauhan itu kayak si nenek nunjukin jalan gitu kan. Jadi jangan seolah-olah, tapi ngomong enggak, cuman ngegalengin kepala, seolah-olah si nenek itu ngomong jangan ke situ gitu. Kata saya, apa ini si nenek mau nunjukin jalan atau gimana, kok nggak ngomong tapi galengin kepala. Oh, saya ikutin hasrat saya, udahlah berarti jangan ke sini. Nah si nenek itu nunjukin ke arah yang lain. Nah di situ ternyata pas saya mau balik lagi, mau ngikutin arah yang diarahin si nenek, si Agung, lu mau kemana? Ayo turun. Karena orang udah takut kan, turun. Jangan ke situ kan. Tadi kita lewat sini katanya gitu kan. Nah, dikarenakan saya kalah kan, cuman sendiri, mereka yang bertiga udah duluan gitu kan. Saya ngikutin tuh. Ternyata yang kita pas mau turun itu depannya jurang, nggak ada jalan sama sekali. Yang padahal kita bener-bener inget gitu kan, jalur yang kita lagi naik itu ke situ gitu kan, tapi kok tiba-tiba jadi jurang gitu. Ini mah jurang kata si Agung. Iya, perasaan tadi ke sini. Nah, atau mau nggak mau kita balik lagi tuh. Sehabis itu udah gitu, udahlah kita nyari jalan lain lagi gitu kan. Nah, nyari jalan lain tuh. Nah, setelah saya turun tuh, alhamdulillah tuh nyampe ke puncak Kujang lagi. Nah di situ sambil ngos-ngosan gitu kan, karena wah pokoknya sambil istilahnya setengah lari karena emang malam juga kan. Nah di situ yang tadinya mau nginep di sana jadi nggak jadi, kata saya. Wah ini bener-bener aneh katanya. Ini bener-bener saya baru kali ini katanya ngalamin naik gunung kayak gini katanya gitu. Lah kata saya, itu mah ada kesalahan mungkin dari kita gitu kan, entah itu kesalahan apa gitu kan. Udah kita istirahat aja tuh di rumah yang tadi si nenek itu, kita turun lagi yuk. Nah pas saya mau pertujuan ke gubuk itu, mau ke gubuk itu, ternyata gubuk ya cuman gubuk doang. Nah di situ kita juga aneh gitu kan. Lah kita nggak salah lihat kan, jelas-jelas tadi pas kita mau naik kita berhenti di sini, ini gubuknya ini katanya. Tapi kok wah udah mulai merinding lah gitu kan, udah mulai aduh kata saya, ini apa, kata saya ini kesalahan saya apa sama teman-teman saya gitu kan, kok bisa kayak gini gitu kan. Nah udah gitu udahlah kita
jangan istirahat di sini, kata saya. Karena kan saya udah ngelihat, karena memang si nenek tadi ngikutin saya terus waktu di puncak 2 itu tuh. Wah, berarti ini sosok nenek-nenek ini bukan orang dalam hati saya gitu kan. Nah, setelah itu dikarenakan memang yang tadi saya kira itu memang benar-benar rumahnya si nenek sama si kakek, ternyata di gubuk itu kosong lompong, nggak ada apa-apa, cuman gubuk doang, kayak saung-saungan doang gitu kan. Nggak ada bekas air atau apa, nggak ada sama sekali. Nah, di situ kita nggak jadi istirahat di situ, meskipun kita juga capek gitu kan. Itu kalau nggak salah kira-kira kita nyampe ke bawah gitu kan. Kita nyampe ke bawah itu ke perkampungan. Itu kalau nggak salah jam 4 subuh lah. Jam 4 subuh. Nah, di situ kita ngambil motor di tempat parkir di rumah warga, kita tempat titip motor itu kan, udah naik motor, kita memutuskan untuk balik lagi ke rumah bibinya si Ari gitu kan. Nah, di situ kira-kira jam 4:30 lah kita nyampe ke rumahnya si Ari, ke bibinya si Ari. Bibinya si Ari kaget, lah katanya mau nginep di sana gitu kan, kok jam segini udah balik lagi. Kata saya, wah Bi, ini panjang cerita Nabi, pokoknya rame lah. Terus ceweknya mana? Jangan-jangan kesasar, wah bahaya ini, bahaya. Lapor polisi. Aduh Bi, ntar dulu Bi, kata saya gitu. Pokoknya ini ya, ntar saya ceritain gitu kan. Si Bibi kaget karena tadinya kan ada cewek 2, jadi mungkin si Bibi mau lapor polisi biar ada yang nyari gitu kan, takutnya hilang doang. Jangan-jangan kesasar, kok hilang. Tapi nanti aja ceritanya gitu kan, minta air dulu. Nah, di situ saya ceritain tuh sama si Bibi dari mulai awal perjalanan sampai ngalamin hal-hal yang aneh lah di sana gitu kan. Bahkan ini juga cerita si Agung sama si Ari juga, aduh saya juga nggak masuk akal gitu kan, aneh, bener-bener aneh gitu. Nah, si Bibi cuma melongo doang, lah kok aneh ya, katanya, kok bisa kayak gitu. Nggak tahu Bi, kata saya, ini entah niat saya ini jelek apa gimana, cuman perasaan saya gitu kan, waktu itu pas saya mau berangkat ke sana, memang dari awal perjalanan juga udah ada keganjalan Bi, kata saya gitu. Ya udah, syukurlah kalau sampai selamat gitu kan. Cuman itu Bibi katanya, itu Bibi aneh aja gitu, kok bisa-bisanya itu cewek, pokoknya aneh lah gitu kan. Bibi jadi antara percaya nggak percaya gitu kan. Kok dibilang nggak percaya karena si cewek itu memang nggak ada ya, terus dibilang percaya benar-benar di luar akal gitu kan, dia ulah akal sehat gitu. Dan di situ udah lebih, kata saya, mungkin ini udah jadi pengalaman kami berempat, kata saya gitu. Nah, terus saya mau coba ngeyakinin tuh sama si Agung, Gung, coba lu telepon sekarang si Sinta. Itu si Sinta takutnya ngelabui lu atau gimana gitu kan, coba gue pengen yakin. Telepon sama si Agung. Ternyata si Sinta emang ada di rumahnya sama si Ani itu. Emang si Yani nginep di rumah si Sinta. Iya bener, katanya, nggak ada, saya nggak kemana-mana, orang saya juga mau ke sana, mau nyusul pakai apa, katanya mau ngojek juga nggak tahu rumahnya si saudaranya si Ari, katanya. Lah, emang ada apa, kata saya. Nggak ada apa-apa, cuma nanya aja gitu kan. Nggak banyak cerita lah sama ceweknya si Agung. Udah di situ. Di situ kita barulah narik napas bersama-sama. Waduh, ini benar-benar perjalanan yang cukup ekstrim juga gitu kan. Tadinya mau menghirup udara pagi di puncak, jadi kayak gini, katanya gitu. Emang lo
mimpi apa semalam katanya gitu kan, kemarin malam lu mimpi apa gitu kan sampai ngalamin kayak gini. Adalah kata saya, yang jelas apapun itu gitu kan kata saya, apapun yang kita alami udah kita ambil hikmahnya aja gitu kan. Yang penting kita selamat lah, selamat. Mungkin dari situ kita ngelakuin kesalahan apa atau apa, meskipun kita juga nggak apa istilahnya nggak tahu apa kesalahan kita gitu, yang jelas mungkin kita juga yang salah gitu kan. Mungkin kamu atau saya atau di antara kalian ada yang ngomong sompral atau gimana gitu kan, takutnya gitu doang. Tapi alhamdulillah sih, alhamdulillah dari kejadian itu saya bisa ngambil kesimpulan lah gitu, bahwa bukannya saya niat menakut-nakuti para pendaki atau yang lain gitu kan. Cuman ibaratnya gini ya, mungkin cuman saya doang mungkin ya, mudah-mudahan yang lain nggak ngalamin seperti yang saya alami gitu kan. Mudah-mudahan baik-baik aja gitu kan. Kalau misalkan ada pengalaman hal-hal aneh, ini bukan saya mau nakut-nakutin para pemirsa atau para sahabat yang selalu atau hobi mendaki ke gunung manapun. Istilahnya yang namanya di gunung itu ya, apalagi mungkin kalau ada nemuin makhluk apa-apa yang tak kasat mata, ya udahlah kita saling menghormati aja. Yang penting kita nggak melakukan kesalahan apapun gitu kan. Adapun yang menemukan keanehan atau inilah itulah, kita ambil positifnya aja, karena emang mereka mungkin di situ tempatnya gitu kan. Asal jangan saling mengganggu aja, kita saling menghormati. Istilahnya kita sama atau makhluk-makhluk gaib yang nggak bisa kita lihat, terus tiba-tiba kita ngelihat keanehan ini gitu kan. Nah di situ mungkin harus kita harus lebih berhati-hati lagi. Terus kita harus jaga adab-adaban kita gitu kan, tata krama kita tetap, meskipun mereka nggak terlihat tapi mereka melihat sama kita gitu kan. Bedanya seperti itu. Kalau makhluk-makhluk gaib itu kayak jin atau apa gitu kan, memang mereka bisa melihat kita gitu, tapi kita nggak bisa melihat mereka gitu kan. Nah cuman istilahnya cuman sedikit orang-orang yang benar-benar bisa melihat makhluk-makhluk hal-hal gaib seperti itu. Termasuk yang saya alami ini, mungkin ini sudah jadi harus kita alami gitu kan sama teman-teman saya. Mungkin harus lebih berhati-hati lagi. Yang jelas saya sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti sahabat semua, tapi ini cuman sekedar menceritakan pengalaman pendakian saya dan teman-teman saya. Oke, para sahabat, apapun kejadian ini atau hal-hal yang sudah diceritakan sama saya ini, mungkin bisa diambil hikmahnya gitu kan, bisa diambil hikmahnya daripada pengalaman yang saya ceritakan itu. Yang jelas kalau Anda mau mendaki gunung, Anda harus lebih berhati-hati, siapkan segalanya, mental, lahir dan batin kita gak boleh kosong gitu kan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sahabat semua, mungkin cerita ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Sebelum saya tutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pantengin terus channel Barudak Horor. Jumpa lagi di Cahor Bahor, Carita Barudak Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus.